Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurlahu ala taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu atta ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulil arba. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kelembutan hati dan keringan langkah kaki sehingga Allah Subhanahu wa taala pertemukan dan kumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumahnya. Taib, Bapak Ibu, kita selesaikan pembahasan kita tafsir ringkas Quran surah At-Tahrim. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat ke-9. Insya Allah kita akan selesaikan sampai ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-12. Baik, kita review ayat yang terakhir yang kita bahas, yaitu ayat yang ke-9. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikin." Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Waghlud alaihim, dan bersikaplah keras terhadap mereka. Wa ma'wahum jahannam, tempat mereka kembali adalah jahannam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Baik, di ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan Nabi memerangi orang-orang kafir dan munafik. Jihad kalau sesuai dengan kondisinya maka diartikan berperang dengan senjata. Tapi kalau memang kondisinya mereka tidak mengangkat senjata untuk melawan kita, maka jihad di sini adalah mendakwahkan atau berdiskusi dengan mereka tentang masalah agama. Dan ayat ini karena menggunakan lafal ya ayuhan nabi, berarti yang diperintahkan bukan cuma nabi tetapi juga orang-orang beriman. Dulu pernah kita bahas apa perbedaan lafal ya ayuhan nabi dengan ya ayuhan rasul. Kalau ya ayuhan rasul perintahnya kepada nabi saja, tapi kalau ya ayuhan nabi perintahnya kepada nabi dan orang-orang beriman. Berarti termasuk di antara yang diperintah untuk memerangi orang kafir dan orang munafik adalah kita. Cara memerangi orang munafik adalah hanya dengan satu, ilmu. Karena hakikatnya orang munafik itu adalah orang yang memakai topeng sebagai muslim juga. Artinya mereka itu setidaknya sudah punya pengetahuan tentang Islam, tetapi berusaha merusak Islam dari dalam. Maka memerangi orang munafik adalah dengan cara ilmu. Setiap yang mereka kemukakan kita balas dengan argumen yang lebih kuat. Ilmu bisa ilmu syar'i, bisa juga dengan ilmu logika. Tergantung lawan kita itu menggunakan argumen apa. Kalau mereka menggunakan dalil syar'i, kita lawan dengan dalil syar'i. Yang kedua, kalau mereka menggunakan logika, kita gunakan logika. Karena kadang-kadang kalau musuh kita menggunakan logika, kita lawan dengan dalil syar'i, nggak mempan. Orang kalau ngomong dengan logika, pantasnya dikalahkan dengan logika. Makanya perlu belajar ilmu mantik, ilmu perdebatan dan sebagainya adalah demi mempertahankan wibawa agama ketika orang-orang munafik sudah melancarkan serangan-serangannya terhadap agama Islam. Kemudian kepada orang kafir berdakwah kita dengan cara apa? Dengan pena, dengan dialog dan sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memberikan nasihat kepada kita
agar mendebat orang-orang kafir dengan cara yang lebih baik. Cara debat yang dilakukan oleh Donditan itu termasuk cara debat yang diajarkan dalam Al-Quran. Donditan baru meninggikan suara, baru kemudian kasar kalau memang lawan bicaranya kasar. Sehingga kalau kita memang niatnya adalah mendakwakan Islam, sampaikanlah Islam dengan cara yang lebih baik. Dan saya jadi teringat tentang salah seorang ulama besar di kalangan tabi'in yang beliau itu pernah ditanya, apa sih tips Anda kalau berdebat kok tidak pernah kalah? Saya mendapati Anda setiap kali berdebat pasti menang. Maka beliau mengatakan, saya itu kalau berdebat punya prinsip. Yang pertama prinsip saya adalah saya senang kalau lawan bicara saya itu benar. Sehingga kalau lawan bicara saya salah, saya sedih. Maka berdebat bagi saya itu adalah ajang untuk menemukan frekuensi yang sama dengan cara tidak memaksa. Maka karena ketulusan hati dalam berdebat itu menyebabkan salah seorang ulama di kalangan tabi'in itu setiap kali berdebat dengan siapapun lawannya dia senantiasa menang. Karena prinsipnya bukan tonjol-tonjolan siapa yang lebih pintar, tetapi niatnya tulus untuk mengarahkan lawan bicara ini kepada frekuensi yang sama, yaitu untuk mengetahui kebenaran di dalam Islam. Baik, kemudian bedanya berdebat dengan orang muslim dengan orang kafir dan munafik, Allah pertegas dalam ayat ini kalau berdebat dengan orang kafir dan munafik harus keras. Keras dalam makna apa? Prinsip, bukan sikap. Karena seseorang itu bisa saja berdebatnya dengan halus tapi menang. Ada juga orang yang berdebatnya dengan kasar tapi kalah. Kasarnya itu muncul karena dia tidak rela argumennya dipatahkan, argumennya dibantah. Seperti yang kita lihat setiap malam di televisi. Orang yang kalau sudah meninggikan suara, itu biasanya pihak yang kalah dalam berdebat. Tapi kalau yang datar-datar saja, pembawaannya tenang, dia sudah yakin dengan argumennya itu bakal kuat, dia sudah yakin dia akan memenangkan perdebatan itu. Kemudian Allah mempertegas nasib orang-orang kafir dan munafik adalah berada di neraka jahanam yang Allah katakan seburuk-buruk tempat kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai berbicara tentang wanita-wanita yang dijadikan contoh. Baik contoh bagi orang kafir maupun contoh bagi orang-orang beriman. Di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berkata, "Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut." Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhonatahuma. Kedua istri tersebut berada di bawah pengawasan dua hamba kami yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Falam yukhniya anhuma minallahi syai'an. Dan kedudukan suami mereka itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksanya Allah. Waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Kemudian dikatakan kepada mereka berdua, masuklah kalian berdua ke dalam neraka sebagaimana orang-orang yang sudah masuk. Allah mengawali perumpamaan wanita-wanita yang kafir yang tidak layak dijadikan contoh bagi orang beriman. Allah sebutkan di sini dengan istilah imro'atan Nuh wa imro'atan Lut. Istrinya Nuh dan istrinya Lut.
Dulu pernah kita bahas, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan nama perempuan kecuali satu, Maryam. Kata para ulama, disebutkan Maryam itu pun karena darurat. Wanita sebaik apapun dan seburuk apapun namanya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa? Ada isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga kehormatan perempuan. Makanya ketika kita membaca kisah Nabi Yusuf yang digoda oleh perempuan, namanya nggak disebut. Kenapa tidak disebut? Karena kalau disebut bahaya. Misalnya ya, kalau kita sudah tahu wanita yang menggoda Yusuf itu cantik, namanya kemudian disebut, katakanlah namanya Jamilah, maka ketika kita baca Al-Quran nggak fokus. Udah namanya bagus, orangnya cantik. Maka demi menjaga kebersihan akal dan pikiran kita, Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak menyebutkan nama perempuan kecuali Maryam dengan tujuan menjaga kehormatan mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja menjaga kehormatan perempuan, maka laki-laki juga diharapkan demikian, dan perempuan kalau sudah dilindungi oleh Allah harusnya juga bisa menjaga dirinya. Kalau Allah sudah menjaga kehormatan perempuan, tapi kehormatannya dirusak oleh perempuan itu sendiri, jangan salahkan Islam. Paham ya? Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki yang buruk namanya disebut dalam Al-Quran, laki-laki yang baik namanya disebutkan dalam Al-Quran. Seakan-akan kalau bicara tentang laki-laki, Al-Quran itu vulgar. Karena kalau disebutkan laki-laki jarang membuat kaum wanita itu kemudian pikirannya kotor, hatinya kotor. Tapi kalau nama perempuan itu sensitif, membuat pikiran laki-laki kotor dan hatinya kotor. Misalnya ya, kalau kita pernah melihat perempuan dengan nama yang indah, tiba-tiba ada perempuan dengan nama yang sama, pasti kita langsung kepikiran wanita yang sebelumnya. Katakanlah ada perempuan cantik namanya Jessica, yang dulu pernah kita lihat. Ketika kemudian ketemu Jessica yang lain, langsung kepikiran Jessica yang dulu. Paham ya? Tapi seganteng-gantengnya laki-laki, kalaupun perempuan ingat, ketika nanti ada laki-laki dengan nama yang sama, belum tentu ingat laki yang pertama. Paham ya? Jadi ada perbedaan ketika Allah nyebut nama perempuan dan nama laki-laki. Ketika Allah menceritakan tentang istrinya Nuh dan istrinya Lut, mereka berbuat salah, Allah masih tutupin kesalahannya dengan cara tidak disebut nama. Makanya selain istri Nuh dan istri Lut, istrinya Abu Lahab pun tidak disebut namanya. Apa kata dalam Al-Quran? Wa mro'atuhu, dan istrinya hammalatal hatab, yang membawa kayu bakar. Padahal kalau dicari dalam kitab sejarah ketemu enggak? Ketemu. Istrinya Abu Lahab siapa? Ummu Lahab ya. Kelihatan nggak mikir gitu ya. Ya, namanya Arwa gitu ya. Baik, namanya Arwa. Nah, saya mencoba mencari tahu, tetapi dalam referensi Islam tidak ketemu. Ya terpaksanya ngintip di referensi agama lain. Konon istrinya Nabi Nuh itu namanya adalah Nakmah. Sedangkan istrinya Nabi Lut itu namanya Adu. Jangan dipersepsikan nama laki-laki ya. Adu kalau di Indonesia mungkin laki-laki. Tapi kalau di belahan dunia lain mungkin itu nama perempuan. Nah, Nakmah dan Adu ini Allah jadikan permisalan karena sikap mereka tidak sesuai dengan posisi mereka. Mereka adalah istri Nabi, tapi kemudian mengambil sikap
yang menunjukkan ketidakberimanannya terhadap risalah yang dibawa oleh suami mereka. Apa kesalahan istri Nabi Nuh atau Na'mah? Kesalahannya adalah dia pernah mengatakan suaminya itu gila. Kenapa Nabi Nuh dikatakan gila oleh istrinya? Karena Nabi Nuh membangun kapal di tempat yang hujan aja nggak pernah. Apalagi ada sungainya. Jauh dari lautan, tapi bikin kapal. Maka ketika hanya mengandalkan logika dan hawa nafsu, istrinya Nabi Nuh ikut mengatakan suaminya ini adalah orang gila. Bikin kapal kok di tempat yang gersang, bikin kapal kok di tempat yang jarang terjadi hujan dan jauh dari mata air. Sedangkan istri Nabi Lut, apa kesalahannya? Karena dia yang memberikan informasi kepada kaumnya bahwasanya Nabi Lut sedang menerima tamu, yang tamunya itu cakep-cakep. Sebagaimana kita tahu, Nabi Lut itu pernah kedatangan tamu, yaitu para malaikat. Ada yang mengatakan jumlahnya 3. Yang pertama adalah Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil. Apa tujuan 3 malaikat ini menjadi tamu Nabi Lut? Memberitahu kalau kaumnya bakal diadab oleh Allah. Tetapi tamu ini sebelum datang ke Nabi Lut, konon bertamu dulu kepada Nabi Ibrahim, gitu ya. Kemudian disuguhi dengan sapi gemuk panggang, menunjukkan orang zaman dulu tuh kalau memuliakan tamu dengan cara memberikan makan secepatnya dan yang terbaik. Bapak Ibu pernah nyuguhin tamu daging sapi? Ya pernah ketika Idul Adha, mumpung masih ada dagingnya gitu ya. Atau karena rumahnya di sebelah warung steak gitu ya, disuguhi daging sapi. Tapi kalau nggak Idul Adha atau rumahnya jauh dari warung steak, ya jarang kita memberikan tamu dengan suguhan daging sapi. Bahkan Allah rinci daging sapi yang disuguhkan Ibrahim kepada tamunya dari sapi yang gemuk, menunjukkan Nabi Ibrahim totalitas dalam memberikan jamuan kepada tamunya. Mampir dulu kepada Ibrahim, ngasih tahu kami itu malaikat yang akan setelah bertamu kepadamu akan bertamu kepada Lut, karena kaumnya Nabi Lut akan diadab. Kenapa kok mampir ke Ibrahim dulu kalau memang misinya itu kepada kaum Nabi Lut? Karena Nabi Ibrahim dan Lut itu punya hubungan kekerabatan. Nabi Ibrahim itu adalah pamannya Nabi Lut. Paham ya? Meskipun nggak ada urusan karena kaum mereka berbeda, tapi Nabi Ibrahim itu sempat protes. Ada nggak cara lain untuk menyelesaikan permasalahan dakwah ini? Seakan-akan Nabi Ibrahim bagaimanapun tetap simpatik. Kasihan kalau ujung-ujungnya diadab. Tapi karena malaikat itu cuma eksekutor, yang menentukan keputusan adalah Allah Subhanahu wa taala, malaikat mengatakan kami ini cuma pelaksana dan yang menetapkan keputusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau memberikan masukan, mau protes silahkan sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakim tuh kayak gini harusnya. Kenapa dikasih hukuman 4,5 tahun? Moga-moga ya gitu ya. Ya karena ada unsur pidananya. Tapi kalau hakimnya sendiri mengatakan tidak ada niat jahat aja nggak ada, kok kemudian dihukum 4,5 tahun? Kamu itu ngomong berdasarkan hukum atau pesanan? Jangan-jangan karena dia tim suksesnya capres yang kemudian menang, gitu ya.
Moga-moga paham nih. Oh, yang nggak paham ya udah gitu ya. Tep ya. Hakim tuh ya kayak gini, kayak malaikat. Kami itu cuma menjalankan tugas Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hukumnya seperti itu, kami berikan hukum seperti itu. Ya, kalau enggak ya berarti bukan hakim gitu ya. Malaikat tegas. Nah, ketika malaikat kemudian bertamu kepada Nabi Lut, nyamar jadi laki-laki yang tampan, istri Nabi Lut tuh sebenarnya nggak memberikan informasi secara terang-terangan. Konon ada yang menceritakan Nabi Lut ketika kedatangan tamu, istrinya melihat, kemudian ingin memberikan suguhan. Tetapi ada permasalahan, garamnya habis. Kemudian dia ke rumah tetangga, minta garam. Ketika di rumah tetangga itu kemudian ditanya, kok tumben-tumbenan minta garam? Kemudian istrinya mengatakan karena suami saya lagi kedatangan tamu. Kemudian ditanya, namanya ibu-ibu nggak mungkin tanyanya satu, Pak. Ibu-ibu tercipta dengan default kepo. Tamunya siapa? Berapa? Dari mana? Gimana? Nah, ketika pertanyaan gimana, maka istri Nabi Lut mengatakan tamu suami saya cakep-cakep, ganteng-ganteng. Nah, kemudian tetangganya inilah yang menceritakan kepada kaumnya, Lut lagi kedatangan tamu yang ganteng-ganteng. Nah, permasalahannya kaum Nabi Lut saat itu lagi getol-getolnya birahi yang menyimpang. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Sampai-sampai kemudian mereka berkumpul ke rumah Nabi Lut, mengetuk pintu rumah Nabi Lut untuk mengeluarkan tamu-tamunya supaya mereka bisa melampiaskan nafsunya kepada tamu-tamunya. Nah, untuk bilang min zalik, sampai rasa malu itu sudah tercabut. Fitrahnya sudah hilang sampai kemudian bangga dengan hal yang menyimpang. Maka itulah kesalahan istri Nabi Lut alaihissalam. Ya. Kemudian Allah pertegas mereka mengkhianati suami mereka. Seakan-akan ayat ini memberikan pelajaran yang bertentangan dengan prinsip orang Jawa. Prinsip orang Jawa itu apa? Kaitannya dengan istri. Surga manut, neraka katut. Ya. Ya. Surga manut, neraka katut. Ini dalil bahwasanya belum tentu kalau suaminya masuk surga, istrinya juga. Paham ya, Bu? Paham ya? Ya. Karena banyak istri yang malas-malasan beribadah, malas-malasan berjilbab, ketika ditanya, kok enggak berjilbab kenapa? Kok enggak sholat kenapa? Jawabannya enteng banget, karena suami saya ustadz, suami saya kiai, suami saya mubalik. Loh, surat At-Tahrim ayat ke-10 itu mengajarkan, jangankan suami ustadz, kiai, mubalik, suamimu nabi saja. Kalau kamu tidak beribadah, yang masuk surga nanti suamimu, kamu enggak. Paham ya? Seakan-akan membantah kalimat orang Jawa, surga manut, neraka katut. Ternyata baik si suami maupun istri harus ada perjuangan masing-masing untuk masuk ke surganya Allah. Paham ya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempertegas tentang pengkhianatan mereka berdua dan suami mereka tidak akan bisa menolong mereka. Kata para ulama, seandainya ayat ini dihubungkan dengan orang-orang kafir Mekah, seakan-akan ayat ini adalah sindiran. Kalian itu punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad yang begitu dekat. Seharusnya kekerabatan kalian dengan beliau itu membuat kalian memanfaatkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Mumpung kalian masih familinya,
berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Tapi ternyata kalian malah mengambil sikap mendustainya, membencinya, yang terjadi adalah malah kalian sendiri yang merugi dan berujung dimasukkan ke dalam neraka. Makanya saya pesan kepada Bapak dan Ibu, kalau punya family yang hebat, jangan cuma dipamerin saya itu familinya. Tapi yang jadi pertanyaan, ibu menjadi familinya, bapak menjadi familinya, sudah sebaik yang dibanggakan belum? Ada teman saya yang membanggakan, ketuamu itu masih family saya. Saya kalau ngambil dia Pak D, saya kemudian melihat, Pak D-mu ketuamu ya? Iya. Lah kenapa kamu tatoan? Apa enggak malah menjelekkan nama baik beliau sebagai ketuamu? Kenapa kamu minum alkohol? Apa enggak malah menjelekkan nama baik beliau? Diam saja. Jangan cuma bisa pamer family kita orang hebat tanpa ikut menghebatkan diri kita sendiri. Paham ya? Kalau bisa di keluarga kita ada orang hebat, kita ikut-ikutan hebat. Biar menjaga nama baiknya. Jangan cuma bangga punya darah keraton, tapi sikapnya tidak seperti orang keraton yang sopan, halus, dan sebagainya. Jangan cuma membanggakan ada orang pintar di keluarganya, tapi dia sendiri tidak berusaha untuk menjadi orang pintar. Ini pesan yang Allah berikan kepada kita, apalagi kalau dihubungkan dengan orang-orang kafir Mekah yang disindir. Kekerabatan kalian kepada Muhammad begitu dekat. Harusnya kalian yang paling banyak kebaikannya. Tapi kalian malah mendustai, maka kalian jadi orang yang paling merugi. Juga kalau dihubungkan dengan sababun nuzul surat ini, apakah terkait dengan Hafsah dengan Aisyah, seakan-akan menegur mereka berdua. Status kalian berdua sebagai istri Rasulullah itu nggak berguna kalau ujung-ujungnya kalian menentang Rasulullah. Tetapi alhamdulillah, puji syukur ternyata Aisyah dan Hafsah tidak menentang Rasulullah, bahkan senantiasa mengikuti beliau dalam suka dan duka. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kemudian Allah di ayat ke-11 melanjutkan, wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah membuat permisalan bagi orang-orang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Itqalat rabbi bani li indaka baitan fil jannah. Tatkala ia berkata kepada Rabbnya, ya Allah, bangunkanlah untukku sebuah istana di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumi zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Setelah Allah berbicara tentang contoh yang buruk, Allah berbicara tentang contoh yang baik yang hendaknya dijadikan suri teladan bagi wanita-wanita beriman. Yaitu siapa? Imro'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Ya, sekali lagi, baik atau buruknya perempuan namanya tidak disebut kecuali Maryam. Dan di dalam hadis ditemukan kalau namanya adalah Asiyah binti Muzahim. Ya, Asiyah binti Muzahim. Asiyah ini siapa? Asiyah itu sebenarnya wanita Bani Israel. Yang suatu hari Haman lewat, kemudian melihat kecantikan Asiyah, dia takjub, kemudian ingin melamarkan Asiyah untuk Fir'aun. Sebagaimana kita tahu, Haman itu adalah asistennya, orang terdekatnya Fir'aun. Ketika melihat perempuan cantik, eman-eman kalau yang memiliki bukan Fir'aun, maka dia melamar Asiyah untuk Fir'aun. Karena Fir'aun itu kejam terhadap Bani Israel, gak mungkin Asiyah menerima lamarannya.
Tapi ketika ditolak lamarannya, Haman kemudian mengancam, kalau kamu menolak lamaranku untuk Fir'aun kepadamu, maka bapak dan ibumu nanti bisa kubunuh. Nah, karena diancam orang tuanya bakal dibunuh, Asiyah terpaksa menerima lamaran Haman untuk Fir'aun. Jadi jangan disangka Asiyah itu menerima menjadi istri Fir'aun itu dengan sukarela. Dia nikahnya karena terpaksa. Dan bagaimanapun karena dia Bani Israel yang beriman kepada Allah dan termasuk pengikut Nabi Musa di kemudian hari, Asiyah tetap menyimpan keimanannya beriman kepada Allah. Dan ketika mengetahui ternyata istrinya beriman kepada Allah, murkalah Fir'aun. Bukan cuma marah, kemudian istrinya akan disiksa. Para ulama ada yang mengatakan dia disiksa dengan 2 tangan yang diikat dan 2 kaki yang diikat. Nah, ketika akan disiksa, ketika akan dibunuh, Asiyah berdoa kepada Allah, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku sebuah rumah di surga yang berada di sisimu. Para ulama memahami dengan 2 pemahaman. Yang pertama, dia minta surganya itu berada di sisi Allah. Ada juga yang memahami bukan surganya, tapi dirinya berada di sisi Allah. Ala kulli hal, 2 hal ini bukan 2 hal yang bertentangan. Tetapi intinya Asiyah dalam keadaan hampir dibunuh, hampir disiksa, tidak menggadaikan keimanannya, dia lebih memilih mati dalam keadaan beriman, sambil ingat kepada Allah dia membuat permintaan. Paham ya? Karena kalau kita lihat berarti Asiyah dalam kondisi terdolimi. Sebagaimana kita tahu doanya orang terdolimi itu kan mustajab. Ya. Maka ketika sedang didolimi oleh suaminya, dia berdoa dan kata para ulama Allah mengabulkan doanya Asiyah. Apakah dengan rumah di surga yang berada di sisi Allah atau dianya sendiri yang berada di sisi Allah. Baik. Kemudian dia berdoa kepada Allah yang kedua, selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan dari orang-orang yang zalim. Ayat ke 10 dan 11 mengajarkan kepada kita bahwasanya hidayah itu mahal. Kalau di ayat ke-10 menunjukkan meskipun orang itu berada di lingkungan orang beriman, kalau dia tidak bersungguh-sungguh dalam mengharapkan hidayah, dia nanti bisa kufur. Sebagaimana kufurnya istrinya Nuh dan istrinya Lut. Tetapi kebalikannya, meskipun orang itu berada di lingkungan orang kafir, tapi karena keimanannya adalah keimanan yang bersungguh-sungguh, dia akan selamat. Sebagaimana Asiyah tinggal di kalangan orang-orang kafir, tapi tetap kukuh dengan keimanannya. Paham ya? Jadi memang kita akui lingkungan itu berpengaruh. Tetapi di atas lingkungan itu bagaimanapun yang namanya hidayah tetap nomor 1. Bapak ibu jangan menjadikan alasan karena di lingkungan yang buruk saya jadi buruk. Karena ada juga di lingkungan yang buruk dia tetap baik. Dan bukan jaminan di lingkungan yang baik gak ada orang yang buruk. Kan ada kampung yang suasananya kayak pesantren Islami. Tapi ternyata kebobolan salah satu warganya itu hamil di luar nikah. Paham ya? Yang menyebabkan baik dan buruk itu apa? Hidayah. Jadi jangan salahkan lingkungan kalau kita kemudian menjadi buruk, dan jangan harapkan lingkungan kita bakalan baik karena lingkungan saja. Bagaimanapun hidayah itu tetap nomor 1.
Kemudian ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berkata, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Dan Maryam binti Imran yang menjaga kemaluannya. Fanafakhna fihi miruhina. Kami hembuskan kepadanya ruh ciptaan kami. Dibuatlah Maryam itu kemudian hamil Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Maryam itu Allah katakan wasaddaqat bi kalimati rabbiha. Dia senantiasa membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya wa kutubihi dan kitab-kitabnya wa kanat minal qanitin. Dan Maryam itu termasuk wanita-wanita yang taat. Baik. Di penghujung ayat Allah Subhanahu wa taala menghadirkan contoh satu wanita lagi bagi orang-orang beriman. Yaitu siapa? Maryam binti Imran. Satu-satunya nama perempuan yang disebut dalam Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan Maryam? Karena Nabi SAW pernah bersabda, kamulah minarijal kasir. Laki-laki yang sempurna imannya itu banyak. Walam yakmul minanisa, tetapi kalau perempuan yang sempurna imannya sedikit. Di antara yang sedikit itu Rasulullah mengatakan Maryam bintu Imran wa imra'atu Fir'aun. Di antara wanita yang sempurna imannya kata Rasulullah adalah Maryam binti Imran dan istrinya Fir'aun. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan Maryam juga karena termasuk wanita yang sempurna imannya. Kesempurnaan iman apa yang dilakukan oleh Maryam disebutkan oleh Allah membenarkan setiap kalimat Rabbnya. Shadaqat itu maknanya bukan cuma menerima secara pendengaran, tapi juga secara hati dan diamalkan. Apapun bentuknya Allah perintah, apapun bentuknya Allah melarang, dia patuh. Kalau itu perintah, dia laksanakan. Kalau itu larangan, dia jauhi. Apapun, tanpa pandang bulu. Bukan cuma itu, dia membenarkan kitab-kitab Allah yang lain, dan Allah mengakui ketaatannya. Jadi Maryam itu kata para ulama wanita yang abidah, ahli ibadah. Sebagian ulama ada yang mengatakan wali. Derajat itu bukan wanita solehah biasa tapi wali. Ditunjukkan karena Maryam itu pernah mendapatkan makanan di kamarnya tanpa harus berusaha. Dan ketika didapati kok bisa dapat makanan seperti ini, konon makanan yang dimakan oleh Maryam itu unik. Ketika musim panas dapat makanan musim dingin, ketika musim dingin dihidangkan makanan musim panas. Kemudian Maryam mengatakan yang memberikan ini adalah Allah. Kalau ibu-ibu bisa tanpa masak dapat makanan itu karena GoFood, ya, Shopee Food. Ya. Tapi kalau Maryam nggak pakai jasa apa-apa, yang menurunkan Allah langsung dari langit, gitu ya. Subhanallah, gitu ya. Ada yang mengatakan dia wali karena makanan aja tanpa masak, gitu ya. Bahkan nggak usah pakai masak. Kalau Maryam itu pergi ngambil makanan, harusnya dia turun dari lotengnya ke bawah. Tapi tidak nampak kalau Maryam itu turun. Tapi kemudian ketika keluarganya masuk ke kamarnya kaget. Ini makanan dari mana? Aku tidak melihatmu turun dari loteng. Aku nggak melihatmu masak kok dapat makanan seperti ini. Makanannya aneh lagi. Beda musim. Gitu ya. Saatnya bukan musim durian, dia makan durian. Saatnya bukan musim mangga, dia makan mangga. Berarti kan aneh. Wali gitu ya. Kemudian Allah muliakan Maryam dengan cara dia bisa hamil tanpa disentuh laki-laki. Maka ini sebuah pelajaran bagi perempuan beriman seluruhnya. Kalau bisa sebelum menikah itu jangan disentuh oleh laki-laki dulu. Paham ya?
laki-laki itu baru boleh menyentuhmu ketika sudah dinikah. Para wanita itu jangan mau diperlakukan seperti sepatu di toko yang dicoba dulu sebelum dibeli. Bapak kalau ke toko sepatu mesti nyoba dulu kan? Diapain Pak? Diinjek-injek. Udah diinjek-injek itu belum tentu Bapak beli. Perempuan kok statusnya kayak sepatu di toko, dicoba dulu dibeli enggak. Naudzubillah min dzalik. Jadi ya. Saya pernah ke Manado, kota di Indonesia yang menurut saya paling menjijikkan. Kota kalau kita jagung itu biasanya malah perempuannya bukan cuma hamil, udah punya anak. Punya 1, 2 baru dinikah oleh laki-lakinya. Mereka kemudian sempat ngobrol dengan saya, kemudian berarti Mas Hanan muslim? Iya. Kenapa dalam Islam dilarang pacaran? Saya kemudian mengatakan karena Islam itu memperlakukan perempuan seperti emas, toko emas. Yang enggak sembarang orang boleh megang. Ya. Wah, kalau seperti itu beda dengan kami. Kami itu nyoba perempuan dulu. Kalau kemudian rasa enaknya bertahan lama baru kita nikahin. Berarti lebih parah ya. Ibarat orang beli sepatu dicoba dulu seminggu. Kalau enak baru kebeli. Kalau ternyata sepatu di toko itu dicoba 3 hari udah nggak enak, dikembaliin. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Wal iyadzubillah gitu ya. Nah, kemudian pelajaran terakhir kenapa Allah Subhanahu wa taala menyisipkan kisah Maryam. Kata para ulama, Maryam adalah simbol wanita yang tidak memiliki pasangan. Apakah maknanya belum menikah atau maknanya sudah menjadi janda? Bahwasanya perempuan dalam kondisi tidak bersuami itu tetap berkesempatan menjadi wanita yang solehah, berkesempatan untuk masuk ke surganya Allah. Maka para gadis yang belum menikah itu bukan hambatan bagi kalian untuk menjadi wanita yang solehah, dan para ibu yang sudah menjadi janda itu juga bukan halangan bagi ibu untuk tetap masuk ke dalam surganya Allah dan menjadi wanita yang solehah. Paham ya? Kalau contoh sebelumnya adalah perempuan-perempuan bersuami, maka Allah kemudian hadirkan ada juga perempuan yang tidak bersuami yang berkesempatan untuk menjadi wanita yang solehah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian moga-moga bermanfaat. Karena penanya saya setia tidak hadir ya. Kita doakan ya moga-moga operasinya Pak Margono diberikan kelancaran, berikan kesehatan, senantiasa hidupnya dipenuhi dengan kebaikan ya. Kalau ada yang ingin bertanya selain Pak Margono, saya persilahkan. Waalaikumsalam. Ya. Tanda kalau doanya Asiyah itu dikabulkan adalah di dalam ayat ini, di dalam surat ini Allah tidak menyatakan penolakannya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala mengutip doa tentang seseorang yang kemudian ternyata tidak Allah kabulkan, maka pasti Allah berikan keterangan. Tapi kalau ada doa yang dipanjatkan tetapi Allah tidak memberikan keterangan, kata para ulama doanya dikabulkan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada riwayat Nabi pernah melihat surganya Asiyah, sehingga semakin mempertegas bahwasanya doanya Asiyah itu dikabulkan. Kemudian yang ketiga yang belum saya jelaskan adalah
Apa bukti Allah selamatkan dia dan Fir'aun, padahal dia kan disiksa. Padahal dia kan tangannya dibelenggu, kakinya dibelenggu. Kata para ulama, selamatnya Asiyah itu pertama, dia diselamatkan supaya tidak punya anak dari Fir'aun. Fir'aun tuh punya banyak istri, tapi dari Asiyah dia nggak punya anak. Makanya ketika ada bayi yang dilarung ke sungai, sungainya itu salah satunya ke arah istana, Asiyah kemudian minta kepada Fir'aun, kita jadikan anak angkat saja. Dan dulu pernah kita bahas ya, inilah kedahsyatan rayuan istri. Fir'aun sebelumnya memberikan keputusan, setiap bayi Bani Israel bunuh. Karena aku bermimpi nanti yang menggulingkan kekuasaanku adalah keturunan Bani Israel. Tapi ketika Asiyah melihat bayi yang dilarung masuk ke dalam wilayah istana, tiba-tiba Fir'aun lupa akan keputusannya. Kenapa Fir'aun tidak kepikiran, jangan-jangan ini bayinya Bani Israel, ku bunuh aja. Tiba-tiba Fir'aun lupa. Ataupun kalau tidak lupa, inilah kedahsyatan rayuan istri. Ya. Sebenarnya bapak nggak pengen beli, tapi kalau sudah istri ngomong, mas beliin, beli. Contoh sederhana saja. Saya itu sebelum menikah nggak suka piknik. Saya itu jadi piknik yang nggak sering. Karena punya istri yang minta dipiknikin. Paham ya? Wong Fir'aun saja yang keras seperti itu bisa luluh gara-gara Asiyah. Apalagi saya yang nggak sekasar Fir'aun. Paham ya? Bapak sebenarnya dalam masalah keuangan bisa hemat. Bapak sudah menabung. Tapi kalau istri kemudian ngomong, mas beliin perhiasan dong. Tabungan bapak rela berkurang demi nurutin kemauan istri. Paham ya? Seakan-akan fitrah. Orang jahat bisa luluh, orang baik juga bisa luluh. Ya. Saya memang nggak suka piknik sebelum nikah. Itu gara-gara kelas 4 SD itu saya membaca sebuah artikel tentang Ibnu Taimiyah. Saya membaca di perpustakaan sekolah itu, saya masih ingat. Ibnu Taimiyah adalah ulama besar. Tetapi meskipun sibuk mengajar, menulis, dan berjihad, kalau Ibnu Taimiyah itu mengalami penat, dia cuma mengunjungi taman di depan tempat dia mengajar. Setelah beberapa saat dia kembali mengajar dan menulis. Pikniknya Ibnu Taimiyah itu nggak jauh-jauh, taman. Lah piknik kita kok jauh-jauh, ya sampai ada yang keluar negeri. Piknik saya terakhir dengan istri itu karena di sekolahan ada piknik. Kalau di sekolahan ada tawaran piknik, saya tanya kepada istri mau ikut nggak. Jarang banget istri saya mengatakan tidak. Ikut ke Gunung Kidul. Saya kemudian mikir mau ke pantai jauhnya kayak gini gitu ya. Perjalanannya 3 jam lebih gitu ya. Bahkan mau masuk ke tempat wisata itu konon kayak orang bangun jalan yang baru setengah sisi yang dibangun. Jadi antara ujung sana sama ujung sini pakai HT. Sepi nggak? Oh, sepi jalan. Kalau misalnya belum sepi, suruh berhenti dulu. Kayak bangun jalan tol. Waliyadzubillah. Ya. Tapi karena bisikan istri, permintaan istri, saya jadi piknik. Tapi piknik itu belum pernah inisiatif saya. Ada tawaran, saya kemudian ngomong, ikut. Bahkan di awal pernikahan tuh istri saya ngomong, kita dalam setahun ini mau piknik berapa kali? Ditargetin dulu kayak cawu, Pak. Ya, tahu cawu ya. Ya, kita yang sekolahnya kuno-kuno tuh pakai cawu. Diagendain setiap 4 bulan sekali gimana? Waliyadzubillah. Nah, Fir'aun itu tidak punya anak dari Asia.
Kalau ada kisah anak Fir'aun disisiri oleh Masyitah, itu anak Fir'aun dari rahim bukan Asia. Ada juga yang mengatakan, tapi riwayatnya lemah. Setiap Fir'aun akan menggauli Asia itu tiba-tiba nafsunya menurun. Sehingga dia mengatakan Asia itu tetap perawan. Gitu ya. Tapi riwayat ini lemah. Ya, lebih masuk di akal adalah dia diselamatkan tidak punya anak dari Fir'aun, Fir'aun punya anaknya dari istri yang lain, gitu ya. Jadi selamatnya selamatnya Asia dari Fir'aun dan amalannya, saya tidak punya anak. Dan selamatkanlah aku dari orang-orang yang dolim, maksudnya matikan aku dalam keadaan beriman, jangan seperti orang-orang yang di sekitarku ini. Wallahu a'lam bishawab. Ampun? Ya, kalau sudah, mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.